Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel gua Aul Laksana. Jadi di video kali ini teman-teman, gua pengen buat vlog mengenai servis di mobil Wuling REV ini teman-teman. Karena kan kalau misalkan mobil listrik, pertanyaannya apa yang harus diservis gitu kan, karena dia kan nggak punya mesin kan. Nah makanya ini gue pengen buat vlog apa aja sih yang dicek gitu, apa aja sih yang diservis kalau untuk mobil listrik ya, khususnya di Wuling REV ini teman-teman. Ini sekarang gue lagi menuju dealernya Wuling yang di Ciputat. Ini akan servis untuk kilometer 20.000 ya. Walaupun di mobilnya ini kilometernya realnya baru 16.000. Nanti gue bakal nunjukin kayak gimana teknisnya, terus juga apa aja yang diservis kayak gitu lah. Nanti gue videoin ya kayak gitu. Oke, sebelum mulai videonya, gue mau ucapin semoga kalian selalu sehat, selalu diberikan kelancaran dalam setiap urusan, dan selalu dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke. Oke, ini gue lagi nyetir sendirian pakai Wuling. Kayak gini teman-teman. Jadi mobil Wuling REV ini udah hampir setahun lebih lah ada di rumah. Kilometernya itu baru 16.000 tuh. 16.000. Dan mobil ini pun pemakaiannya cuma Sabtu Minggu ya, nggak hari kerja. Pokoknya mobilnya mobil rumahan banget ini mobil. Untuk kalau gua boleh sharing sih dah teman-teman, mobil Wuling tuh mobil listrik tuh sebenarnya perlu nggak perlu sih menurut gua. Karena di satu sisi dia biaya perawatannya murah sekali, biaya operasionalnya setiap hari murah banget, dan juga pajaknya ya, yang kita tahu pajaknya itu kan subsidi pemerintah lah ya kayak gitu. Untuk pajak si Wuling sendiri ini pun pajaknya cuma 148.000 teman-teman, lebih murah daripada motor gua tuh yang EDV. Gila nggak tuh? Dan untuk sharing aja sih teman-teman, karena gua kerja di bidang permobilan juga gitu kan. Kalau kalian mau beli mobil, apalagi untuk yang pertama kali beli mobil teman-teman, kalaupun mau listrik, saran gue sih nyari yang fast charging teman-teman. Itu yang paling penting sih. Karena selama gue bawa REV ini, waktu ke Anyer tuh kendalanya cuman fast ngecasnya agak lama. Jadi kalian perlu mobil yang support fast charging, biar ibaratnya tuh kalau kalian di rest area sambil makan pun, sambil minum, sambil sholat, itu tuh udah beres gitu ngecasnya. Itu sih tips dari gue teman-teman. Kalau untuk kalian yang pertama kali punya mobil dan pengen mobil listrik, itu wajib nyari yang fast charging teman-teman, kayak gitu. Nih sekarang kita udah di pertigaan Pamulang, kita jalan lagi yuk, let's go. Dan teman-teman, untuk biaya listriknya pun, biaya PLN-nya ya, kalau yang di rumah itu kan dia buat lagi ya, buat meteran baru lagi kan, dengan dayanya 7.000. Gua nggak tahu sih setiap brand mobil itu kayak gitu apa enggak gitu. Apalagi brand-brand besar kan, kayak BYD, kayak apalagi Chery, Jayco gitu. Gua nggak ngerti prosedur kelistrikannya gimana. Cuman kalau untuk biaya listriknya,
Untuk isi tokennya itu 200.000 itu bisa hampir 4 bulanan teman-teman. Itu sih menurut gua itu murah banget sih. Yang dimana kalian kalau pakai isi bensin kan itu 200.000 bisa sekali jalan doang kan, apalagi yang isi Pertamax, si Pertamina Dex. Itu di situ sih menurut gua yang perlu gitu. Kalian ada mobil listrik kalau menurut gua. Kalau untuk daily sih menurut gue enak mobil listrik, cuman kalau untuk perjalanan jauh untuk Wuling ini nih kurang rekomen teman-teman, karena ini tuh generasi pertama dan belum fast charging ya, itu kendalanya di situ. Jadi di beberapa video gue yang kemarin itu mobil ini waktu dipakai ke Serang itu bisa, cuman dia harus ngecas lagi di Serang, dan ngecasnya tuh nggak sebentar teman-teman, lama perlu beberapa jam. Makanya dibutuhkan tuh mobil yang sudah fast charging supaya ngecasnya cepet teman-teman, kayak gitu. Kalau menurut gue sih mobil listrik enak ya, enak banget mobil listrik tuh. Oke teman-teman, ini kita bentar lagi udah sampai di Wuling Ciputat. Mana ya? Oh depan, masih depan. Oh ini dia, Wuling Ciputat. Oh ini. Oh ini dia. Rame amat. Pagi Pak, ya. Mau servis? Sudah booking? Udah. Oh iya. Nanti ke kanan aja Pak, ada top service ya Pak ya? Oh ke langsung kanan sini? Kanan, ada Oke. top service khusus Ya. seperti di situ. Oke, makasih Pak. Mari Pak. Oh iya, harus booking teman-teman kalau mau servis. Gua ada 2 minggu bookingnya dari bulan lalu. Jadi kita nggak bisa langsung datang gitu, karena udah penuh. Oh ini nih, gua unjukin. Nah kayak gini, wah banyak temennya nih. Ini aja ya kali ya. Ini aja. Shit. Yuk. Kita prepare dulu ke resepsionis. Apa sih namanya? Pokoknya itu dah. Oke, servis sudah selesai teman-teman. Mobilnya sudah kinclong, sudah sekalian dicuci. Ketinggalan sebentar ya, sebentar. Ya, sudah kinclong. Kalau mobil listrik cepet ya, karena kan ya apa yang mau di ini ya, apa yang mau di ini gitu kan, gak ada mesin ya teman-teman. Pas nanti untuk tanda keluarnya kita dikasih ini nih, gate pass gitulah intinya buat security. Ini BTW gue belum lihat map nih. Ntar dulu ya teman-teman, kita berhenti dulu. Lihat map dulu bentar.
Gak ada mobil keluar kan. Sebentar ya, kita lihat map dulu. Kita lewat Sari Asih aja. Yuk, let's go. Jadi kita mau keluar. Ya, Ya. ini Pak, maaf ada. Ini Pak. Ya, kiri. Makasih Pak. Oke teman-teman, akhirnya beres juga nih servis Wuling Air EV. Jadi sih overall sih tahapan prosesnya ya kayak biasa ya. Kalian bisa booking dulu di dealer atau di tempat bengkel kalian, tempat Wuling terdekat di tempat kalian bisa booking. Setelah itu setelah datang ya, kalau misalkan kalian dijadwalkan jam 8.30, kalian datang jam 8 supaya dapat antrian pertama gitu. Nah tadi kebetulan tuh tadi gua dapat antrian kedua ya teman-teman. Karena tadi pas kita masuk kan udah ada mobil Wuling tuh di sebelah kiri, nah itu antrian pertama. Terus habis itu biasa ditanya-tanya keluhannya apa, ada kendala apa enggak kayak gitu sih. Nah untuk mobil Wuling sendiri itu ternyata dia ada namanya voucher teman-teman, voucher expensive maintenance gitulah. Itu biasanya katanya adanya di setiap pembelian, itu bakal dikasih sama salesnya. Jadi voucher itu tuh gunanya untuk apa ya, untuk nge-backup semua biaya si servis mobil ini teman-teman. Dan ya mobil ini benar-benar sama sekali nggak ngeluarin biaya sama sekali tadi gua servisnya. Tadi itu ada penggantian apa namanya, ada penggantian oli gardan, filter AC, sama apa ya, pengecekan kampas rem kalau nggak salah tadi. Nanti gua cantumin deh, gua unjukin ya. Itu sama sekali tadi gua sama sekali nggak ngeluarin duit. Cuman bayar 2.000 doang parkir tadi. Nanti kita coba lihat ya di ininya, di invoice-nya kayak gitu. Kalau pertanyaannya gimana kalau nggak ada voucher? Itu sama aja, bisa kok, tapi tetap ada biaya gitulah intinya. Kalau misalkan ada voucher ya bisa free gitu. Itu aja sebenarnya sih. Dan proses pengerjaannya itu pun cepet ya, mobil langsung naik, terus dikerjain, habis dikerjain mungkin sejam lah, habis itu cuci. Kayaknya di setiap servis udah sama free cuci sih, udah sama include cuci gitu maksudnya mobilnya. Kayak gitu teman-teman. Nanti untuk servis berikutnya itu di kilometer 26.000 atau per 6 bulan lah biasanya. Itu biasanya kata si masnya itu ada treatment AC untuk kayak bersihin gitu kali ya, bersihin AC atau dicuci gitu mungkin AC-nya. Tadi juga ada cek baterai, mungkin kalau HP itu namanya baterai health ya, baterai health lah gitu. Ini baterai health-nya udah 97%. Aki juga masih oke di 12,6 volt, 12,69 volt. Masih aman sih. Ya mobil baru jarang kemana-mana ya. Ya kayak gitu. Paling sih masalahnya mobilnya ini banyaknya kalau kata gue di kaki-kaki teman-teman. Kalau kalian bawanya begajulan tuh ya, hajar lubang sana sini, posisi turun nggak direm, pasti bakal kenanya sih mobil listrik di kaki-kaki sih. Kayak gitu. Jadi simple ya servisnya, nggak lama kayak mobil bensin, apa kayak mobil mesin. Kayak gitu teman-teman. Jadi
intinya gue tidak mengeluarkan uang sama sekali tadi karena ada voucher itu teman-teman. Nanti gue unjukin vouchernya. Mungkin buat teman-teman yang baru beli mobil Wuling atau beberapa tahun lalu punya voucher itu, jangan sampai hilang sih. Itu ini apa, lumayan lah gitu, bisa mengurangi pengeluaran. Macet nih. Dan apa namanya, kebanyakan mobil yang servis itu mobil listrik ya, udah jarang mobil bensin yang Wuling. Tadi REV banyak banget, ada berapa ya, ada 5 kayaknya. Terus Cloud 1 sama Darion 1, oh sama Alves tadi 1. Kebanyakan mobil listrik, karena mobil listrik udah sebanyak itu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin video vlog service Wuling REV sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih buat kalian yang sudah ngikutin dari awal. Semoga videonya bermanfaat dan menjadi referensi buat kalian yang pengen tahu servis Wuling REV itu kayak apa aja. Oke? Gue aturkan thank you teman-teman buat kalian yang sudah mendukung channel gue. Jangan lupa terus dukung channel gue dengan like, komen, dan subscribe ya. Oke? Teman-teman, bye bye. Thank you. Dadah.